طلع البدر علينا. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini melanjutkan kajian kita kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Khusyuk di dalam salat. Ini sambil nunggu al-ilmu di laptop, ilmunya di laptop. Khusyuk di dalam salat, nyambung ini, bergantung menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 6 perkara. Yang pertama sering kita bahas yaitu hudurul qalbi. Jadi kalau mau mulai sholat itu perlu hudurul qalbi. Apa itu hudurul qalbi? Hatinya hadir. Karena kalau hatinya tidak hadir, sulit untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat. Maka para ulama membagi sholat itu kepada 2 bagian, zahir dan batin. Maka mendirikan sholat itu adalah mendirikan secara kamilah, secara sempurna, zahiratan au batinatan. Maka wudunya juga sebagian para ulama mengatakan wudu itu ada wudu zahir, ada wudu batin. Kalau zahir sering kita setiap mau sholat wudunya namanya wudu zahir. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu, jadi basuhlah, wajibnya membasuh dari wujuhakum. Nah, ini wujuhakum ini saya ngajarin wudu bapak-bapak, ada salah satu jamaah wudunya sama kuping juga sih, muka sama telinga. Setelah itu tangan, kaki. Lah ini semenjak apa Pak? Udah semenjak kecil ini. Jadi wajah campur telinga. Harusnya wajahnya bagian wajah. Kalau jenggotnya lebat gimana? Di sela-sela. Ini dipisah sama telinga. Nanti setelah tangan baru rambut dan campur telinga. Kata Umar bin Khattab, al-udhunu minasyar. Telinga bagian daripada rambut. Jadi sekali gitu sama rambut. Nanti sebagian yang lainnya seperti madhab Syafi'i, wudu di bawah imamah. Imamah itu apa namanya? Sorban. Nah, Rasulullah pernah berwudu di bawah imamah. Oh, berarti sedikit juga boleh. Ambillah madhab Syafi'i seperti ini. Tapi madhab Hanafi memaknainya 1/4 bagian itu. 1, 2, 3, 4. Minimal kalau rambut 1/4 bagian. Bagian mana? Bebas. Bagian depan, bagian samping kanan, kiri, atau belakang. Bapak kalau udah bukan membasuh nih ya, apa namanya? Mengusap. Kalau mengusap apa bedanya sama basuh? Usap itu berarti tanpa ada tetesan air. Kalau basuh itu kata para ulama minimal kotoroni, ada 2 tetes air itu sudah dianggap basuh. 2 kotoroni. Jadi kalau usap airnya sedikit, nah, ambil air sedikit diusap, hilang nggak ada airnya. Kalau kita lihat kan biru, kayak mandi, jatuhnya banyak gitu. Nah ini bukan ngusap, itu namanya basuh, karena sudah disiram. Kalau istinja itu basuh apa usap? Basuh, jangan diusap. Ini orang ngusap, maaf pipisnya diusap, kasih air tangannya diusap,
itu belum sah, nanti sholatnya gimana? Istinjanya belum selesai. Karena yang namanya istinja itu dengan basuh. Yang ngeri itu kalau udah kencing yang berdiri, ya kalau di mal-mal itu kan airnya netes. Terus diusapin. Ya berarti belum basuh itu. Tangannya doang yang basah. Nah, jadi harus diperhatikan juga masalah istinja. Istinja itu kata Rasulullah, la tastanju birrawth wala bil 'idham. Janganlah engkau beristinja dengan kotoran kering. Nah, sahabat Anas bin Malik satu waktu disuruh bawa batu 3, 2 batu 1 kotoran. Kata Rasulullah itu jangan itu. Itu disitulah para ulama mengatakan bahwa rawth itu najis, kotoran itu najis. Wala bil 'idham, jangan pakai tulang. Ada batu punya kriteria lagi, batunya harus batu yang keset, jangan batu kolar. Nanti kalau batu kolar malah nyebar. Batu kolar kan bulat, licin lagi, jangan yang licin, yang keset. Kita nggak bisa bayangin dulu nggak ada tisu ya, zaman Rasulullah itu. Karena tisu itu boleh. Yang salah itu bukan tisu basah, al-mandil al-muballal atau al-mablul. Tisu basah itu tidak bisa dijadikan pengganti istinja. Kenapa? Karena kalau tisu basah itu bentuknya sama seperti usap nantinya, bukan basuh, dan malah menyebarkan najis, bukannya menghilangkan najis. Hati-hati Bapak, lebih milih tisu basah dibandingin tisu kering. Kalau di toilet itu kita buang air besar, nggak ada airnya, misalkan di luar negeri adanya tisu kering, ini nggak enak ah. Setelah tisu kering, tisu basah nggak masalah, jangan tisu basah dulu. Nah, malah apalagi nggak pakai tisu kering setelah itu ditinggal. Itulah kenapa ilham itu kan maksudnya tulang itu kering, jangan dipakai itu, kata Rasulullah, jangan pakai tulang. Kenapa? Fa innahu zadu min ikhwanikum, karena tulang itu merupakan makanan dari saudara kalian, minal jin, dari golongan jin. Bapak jangan dipakai istinja, mungkin aja satu waktu nggak ada nggak ada kesempatan untuk nyari air, nggak ada tisu. Bisa jadi tuh camping mungkin, ketemunya nggak ada batu, nyari kerikil nggak ketemu, itu ada tulang, dipakailah itu sama bapak untuk istinja, buat BAB, bersihin pakai itu, dibuang, ada jin lapar. Oh ini makanan saya, ini tulang ini, ternyata pas digigit tuh, ada rasanya beda. Bekas kita itu. Nah, jadi kata Rasulullah itu, ketika jin itu makan tulang, itu bentuknya bukan tulang. Dimensi jin itu ngelihatnya bukan tulang, udah bentuk makanan. Wallahu alam apakah nanti bentuknya kayak apel atau daging. Berubah tuh Pak RT. Jadi bentuknya sudah mulai berubah sini. Nah, wala tastanju birraus wala bil idham fa innahu zadu min ikhwanikum minal jin. Kemudian kita masuk kepada bab fahmu wa tadabburu ma'anil isti'adzah. Jadi sebelum sholat itu kita kemarin sudah bahas takbiratul ihram, kemudian bismillah ya? Belum. Setelah takbiratul ihram berarti apa? Baca apa? Doa iftitah. Doa iftitah udah. Setelah doa iftitah Al-Fatihah. Ta'awud dulu nggak? Kalau mau Al-Fatihah baca ta'awud apa enggak? Isti'adzah. Baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Balik kepada yang pertama, wudu itu ada wudu batiniah,
Ada wudu dhahir, setelah wudu kita selesaikan, dibasuh, diusap. Kalau kaki dibasuh apa diusap? Basuh. Tapi kalau kita pakai sepatu, diusap. Untuk yang mukim sehari, yang mukim artinya tidak berpergian jauh, masafatul qasar, jauh jaraknya 89 kilo, sebagian madhab Syafi'i, 80 kilo madhab sebagian di Syafi'i juga, nanti ada 129 kilo madhab Hanafi. Beda-beda tuh. Kita dulu ke Bogor, ini baru 88 ini, kurang sekilo lagi. Pokoknya kurang sekilo itu madhab Syafi'i belum boleh qasar itu. Udah kita ambil yang 80 km aja lah. 80 km kan juga udah termasuk boleh mengqasar. Kalau kurang dari itu gimana? Masafatul qasornya? Ada masafah qasiroh, perjalanannya pendek. Maka cuman boleh jamak tapi nggak boleh qasar. Nah, jadi lebih daripada itu qasar. Sholatnya di tempat kita nginep di villa gimana tuh? Mau di qasar apa di jamak atau jamak qasar? Sebenarnya kalau Rasulullah sudah turun di tempat itu hanya melaksanakan qasar tanpa jamak. Kalau sudah di tempat kedatangan, datang ketika Fatu Mekah, di Mekah sholatnya qasar. Tapi boleh nggak di jamak? Boleh juga. Nanti jamak qasar. Tapi lebih utama sebenarnya qasar. Kalau masih dalam perjalanan, belum sampai tempat, Bapak pergi misalkan kemana? Ke Jawa Timur. Nah, di perjalanan rest area kan belum nyampe Jawa Timur. Berarti jamak qasar. Nanti ketika menjamak dan mengqasar, misalkan sholat maghrib dan isya, bertemu imamnya, imam sholat isya. Bapak mengambil pendapat yang jamak takhir itu harus maghrib duluan. Kalau madhab Syafi'i pilihan, maghrib dulu baru isya, boleh. Ada yang tetap mengatakan isya maghrib dulu, kan kita boleh isya dulu baru maghrib, jamak takhir. Tapi ada yang berpendapat tetap walaupun di jamak takhir waktunya di sholat isya, kita harus pendulukan waktu yang sebelumnya, yaitu maghrib dan isya. Imamnya sholat isya, bapaknya sholat maghrib, boleh? Ada perbedaan niat, boleh nggak Pak? Imamnya isya, Allahu Akbar, imamnya maghrib, boleh. Selagi tidak ada perbedaan surah. Apa maknanya surah? Perbedaan gerakan dalam sholat. Contoh, imamnya sholat jenazah, kita sholat duhur. Imam sholat istisqa, imam sholat khauf, kita sholat isya. Selagi masih surahnya sama, bentuknya sama, boleh. Di mana dalilnya? Dalilnya Mu'ad bin Jabal sholatnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Sholat sunnah, kenapa sholat sunnah bisa mengimami sholat fardu? Ini bagaimana itu? Dalam madhab Syafi'i dijelaskan, sholatlah Mu'ad bin Jabal di belakang Rasulullah, sholat isya. Setelah sholat isya, yang pertama kali itu wajib. Sholat pertama kali itu wajib. Ada dua sholat. Ada adaan, dikerjakan pada waktunya. Ada i'adah, mengulangi. Ada qadhaan. I'adah itu mengulangi sholat. Sholat isya, sholat lagi. Ada qadhaan, lewat batas waktunya. Mu'ad bin Jabal mengimami kaumnya. Berarti itu sholatnya sholat sunnah, karena wajibnya sudah sama Rasulullah isya. Dia sholat lagi isya, tapi ngimamin kaumnya. Loh, kok disebutnya sunnah? Iya, karena Rasulullah pernah menyuruh sahabat, ada yang terlambat sholat berjamaah. Siapa yang mau memberikan sodakoh sama temennya, sedekahnya itu kepada temennya, ngapain? Bantuin sholat jamaah.
Jadi ada jamaah ketinggalan sendiri. Kata sahabat, Rasulullah, temenin, kasih sedekah tuh. Sedekahnya kita ngebantu dia biar mendapatkan berapa? 27 derajat. Kan salatnya sendiri 1 derajat. Kita jadi makmumnya. Fa innahu nafilatan lakum. Kurang lebih artinya itu sebagai nafilah. Kalau nafilah itu apa, Pak? Ada sholat sunnah, nafilah. Sholat sunnah itu sunnah buat kalian. Tambahannya sebagai nafilah. Maka sholat yang membantu sahabat 2 kali itu, sholat keduanya adalah sholat sunnah. Sama Mu'ad bin Jabal sholat wajib tadi, udah isyaknya ngebantu mengimami kaumnya jadi imam. Salah satu fakihnya itu, ulamanya, karena dia jadi imam. Oleh karena jadi imam, berarti sholatnya sholat sunnah. Yang belakangnya makmumnya sholat wajib. Bapak ketemu orang sholat sunnah 2 rakaat, dia tepok, jadi makmum, boleh nggak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Perbedaan niat itu, imamnya sholat sunnah, kita wajib boleh. Mu'ad bin Jabal kedudukannya sunnah, kita sholatnya makmumnya wajib. Nah, bolehkah kita memberikan isyarat bahwa kita sholat sunnah? Boleh juga. Artinya tidak diimami. Sebenarnya kalaupun kita mau sedekah, lanjut aja. Dia sholat sunnah, kita makmumnya wajib. Imamnya pelit, saya mau ngikut nggak boleh. Saya mau dapat 27 ini. Termasuk Syekh Utsaimin, yang lainnya pun membolehkan perbedaan niat. Ada perbedaan niat dalam imam sholat. Sebagian mazhab enggak, asar ya harus asar. Isya tadi kan kita lanjut maghrib. Saya 3 rakaat. Lah imamnya 4 rakaat, gimana ini? Duduk Bapak. Nungguin nanti rakaat yang terakhir. Duduk aja di situ. Beda soalnya 3 sama 4 itu. Duduk di situ di rakaat yang terakhir. Nanti bertemulah di rakaat yang keempat sama imam, kita tetap di rakaat ketiga. Imam kita kan harus ngikutin imam, bangkit juga di rakaat keempat. Namanya nanti sholat apa itu? Maghrib isya, gabung, nggak bisa. Jadi kalau begitu saya ikut ini aja lah, mazhab Syafi'i yang membolehkan isya dulu baru maghrib. Itu lebih aman lagi daripada mempertahankan maghrib dulu baru isya. Nanti yang di sampingnya bingung. Ini kok orang jamaah tapi sholatnya nggak bangkit nih rakaat ketiganya, keempat. Jadi orang bingung. Padahal kita sholat maghrib. Kalau yang paham, oh ini maghrib dulu dia nih. Tapi kalau nggak paham, jadinya malah aneh-aneh nanti sama kita. Sholat aneh nih. Udah, kita ikut aja isya dulu baru maghrib kalau gitu. Tetapi perbedaan niat itu boleh. Perbedaan niat, imamnya ngelakuin apa, niatnya kita beda. Gitu. Bagaimana kalau misalkan Bapak sholatnya jamak, mau dikosor tapi imamnya imam tempatan 4, kita kan maunya 2, karena kita musafir, enak kan ngambil sedekah kata Allah, kita ambil yang keringanannya jadi 2. Kalau ikut imam mukim 4, apakah ketika kita bermakmum udah Allahu Akbar, imamnya mukim 4, kita pengen 2, boleh nggak Pak? Boleh. Imamnya 4, kita 2, boleh nggak? Kita salam 2. Salam 2 nggak boleh. Nggak boleh. Tetap kalau imamnya mukim kita harus ikutin imam 4. Imamnya musafir lagi jamak kosor 2 isyaknya, Allahu Akbar, datang orang mukim, kayak nggak kenal ini, ngikut aja lah. Sholatnya imamnya 2 isya, kita mukim. Boleh nggak ikut imamnya 2? Nggak boleh. Lanjut jadi 4. Imamnya salam, kita bangkit yang mukim 4. Ya. Jadi terjadi di zaman Rasulullah, Fathu Mekah. Kemudian Umar sholatnya kosor, sedangkan kalian ahlu Mekah, kalian sholatnya
tam, disempurnakan tetap 4, kami musafir 2, kalian tetap 4. Jadi makmum yang mukim datang kepada imam musafir, imamnya 2, makmumnya tetap 4. Bedanya tadi, kalau kita musafir harus ngikutin imam tempatan, nggak boleh 2. Tapi kalau dia imam makmumnya makmum mukim, imamnya imam musafir, tetap harus disempurnakan. Karena dia bukan musafir, nggak bisa dia jadi 2. Alasannya apa? Alasannya gara-gara imamnya imam musafir, kan harus ngikutin imam. Enggak, syarat untuk mengkosornya belum ada, jadi nggak boleh. Kalau jamak sama kosor mirip-mirip tapi nggak sama. Kalau jamak perjalanannya belum sampai 80 atau 89, itu kan bisa satu waktu, misalkan sulit untuk sholat asar, zuhur berangkat atau macet itu, tapi masih sekitar sini aja, Bogor misalkan, Jakarta macet, nggak bisa kemana-mana, kelewat itu, nanti dijamak. Sebagian para ulama mengatakan nanti dijamak di akhir, jamak terakhir. Tapi sebagian lagi mazhab Syafi'i tetap sholatnya bapak nih, mobil nih, bawa mobil, sholat. Nabi sholat di atas kendaraan onta, tapi sholat sunnah itu, bukan sholat wajib. Ini sholat wajib nih, kondisinya saya mau ngambil pendapat yang tetap sholat, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i pendapat Imam Hambali, sholatnya nanti diqodho karena kondisinya nggak bisa, macet, stuck. Tapi saya mau ambil pendapat yang ihtiramul waqt, menghormati waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya udah ditentuin, nggak boleh lepas dari itu. Saya harus tetap sholatlah. Allahu Akbar. Benar masih ada wudhu? Nggak ada wudhu. Kalau misalkan nggak ada wudhu, air tadi segini, ini bisa jadi buat wudhu. Setengahnya juga bisa. Ingat, 2 tetesan itu sudah dianggap basuh. Wajibnya aja ambil, jangan udah mau nggak ada air, wudhu pakai usap tangan dulu, jangan kebanyakan. Ambil wajibnya. Wajibnya mana? Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Sekali, 2 kali, 3 kali. Karena kan wajibnya sekali, 3 kali sunnah, takhlif. Ambil air sedikit, ada tetesan, tes basuh. Nah, ini udah sekali. Sekarang tangan, masukin air aqua kecil dikit, tangan jatuhin, basuh. Sekali, pindahin air ke sini, udah. Paling berapa? Kasih lagi air dikit, tes, nggak ada tetesannya, usap. Tinggal terakhir kaki. Ini nggak nyampe segini, itu bisa. Nah, ini bisa dipraktekin nanti. Tinggal sholat kan macet kan nggak kemana-mana, stuck itu. Nah, Allahu Akbar, sambil bawa mobil. Sholatnya pakai isyarah. Belum cukup itu rukunnya, nanti selesai dari macet, walaupun sudah sholat, tadi menghormati waktu, sholatnya diulang di rumah. Dengan bentuk yang sempurna, berdiri, ruku, sujudnya sempurna. Repot saat saya ngikutin Imam Ghazali aja lah. Sholatnya belakangan nanti, karena saya nggak bisa kemana-mana, kondisinya nggak memungkinkan untuk sholat, saya qadha, nyampe rumah sholat maghrib. Boleh, padahal waktunya sudah isya, baru masuk. Jadi 2 tuh kalau mazhab Syafi'i. Boleh masuk sholat maghrib aja? Iya, boleh tadi ihtiramul waqt, menghormati waktu dengan kondisi seperti itu. Apalagi kita misalkan nggak nyetir aja juga boleh, tapi dengan catatan diulang nanti di rumah. Karena sholat itu waktunya sudah ditetapkan, nggak boleh lepas dari itu, harus itu juga. Mazhab Syafi'i begitu.
maka ditekankan sholat kapanpun. Nanti kondisinya nggak sempurna, diganti di rumah. Kalau tidak memungkinkan, kata Imam Ghazali, ya udah nanti aja. Setelah memungkinkan lagi baru sholat. Rasulullah pernah sholat duhur, asar, maghrib, isya satu waktu dalam keadaan perang. Artinya diqadha itu, digabungkan. Jadi sholatnya satu waktu perang. Kalau kita punya hajatan gimana? Jadi pengantin, jadi nerima tamu, apalagi kalau ceweknya kan mempelai wanita make up, di make upnya sebelum duhur lagi. Acaranya jam 1. Make upnya kapan? Sebelum duhur itu. Udah di sejam kali mungkin. Akhirnya kalau bisa ketika sebelum make up harus ada wudhu dulu itu. Sebagian ini dibahas boleh tapi sekedar sekali-sekali. Karena Rasulullah pernah menjamak sholat bukan dalam keadaan perang dan dalam keadaan aman. Abdullah bin Abbas bertanya, ya Rasulullah, buat apa? Kan kita bukan dalam keadaan khauf, dalam keadaan berperang, dan dalam keadaannya aman. Kok menjamak? Ternyata memang ini untuk memudahkan umatnya. Satu waktu punya ada tuh yang kayak gitu, nggak perang, nggak pergi musafir. Jadi boleh sekali-sekali dijamak nanti. Dijamak, misalkan mempelainya aja, pria mah gampang sebenarnya mah. Yang wanita yang sulit misalkan kalau dibasuh sama bagian makeup, di make upin lagi double nanti bayar. Udah jangan, daripada bayar double udah sekali aja gitu. Tapi sekali-sekali, jangan sering-sering. Bapak nanti jamak aja lah. Enggak, Rasulullah cuman keadaan sekali-sekali doang. Ini boleh. Kemudian wudu batiniyah. Apa itu wudu batiniyah? Kalau wudu batiniyah itu berarti ada Imam Al-A'sam itu sholatnya ketika wudu batiniyah dulu. Pertama tobat. Kemudian terhindar dari ta'alluq. Ta'alluq itu bergantung kepada manusia. Kalau kita kadang-kadang ucapan itu masih ada ta'alluqnya. Kalau bukan karena si Fulan, saya nggak bisa masuk kerja di sini nih. Ini namanya ta'alluq. Kalau seandainya nggak kenal sama dia mah nggak bakal lolos ini. Ta'alluq. Jadi jangan ada perkataan yang menggantungkan diri kita kepada manusia. Terus gimana caranya? Alhamdulillah, kalau bukan alhamdulillah wasilah dari si Fulan, Allah kasih pertolongan lewat si Fulan, saya bisa kerja di sini. Yang perlu diingat itu siapanya? Allahnya dulu. Allah yang ngasih kerjaan, Allah yang ngasih kita rezeki. Kadang-kadang lupa itu. Jadi manusianya yang kita sebutin gitu. Kita lupain Allahnya. Padahal la mani'a lima a'taita, nggak ada yang mampu mencegah kalau engkau kasih ya Allah. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang mampu menolak kalau udah ditetapin sama Allah. Biar kata kita punya kenalan kayak koneksi, Allah nggak kasih ya nggak bakal lolos. Jadi harus diingat itu kalimat tauhid itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Nggak ada yang mampu memberi kalau Allah cegah. Iya. Udah punya kenalan di sini sono, nggak lulus juga, marah-marah. Berarti Allah yang mencegah. Wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzul jaddi minkal jadd. Tidak bermanfaat sebuah kekayaan ya. Dzul jadd yang memiliki kekayaan. Karena apa? Minkal jadd, kekayaan itu dari engkau ya Allah. Jadi nggak berpengaruh. Jangan sampai ta'alluq. Jadi wudu batiniyah tidak menggantungkan diri kepada manusia, tidak berharap kepada makhluk. Kemudian menghilangkan dengki dan hasad. Jadi sebelum masuk sholat, wudunya itu wudu batinnya menghilangkan hasad. Ya, kalau istilah gampangnya
SMS katanya. Hasad itu model-model SMS, sulit melihat orang senang, senang melihat orang sulit. Ini SMS, hasad namanya. Kalau kita masih panas dingin, kalau tetangga dapat rezeki, dapat nikmat, berarti hasad. Nah itu dihilangkan tuh, wudu. Ada dengki dan hasad baru wudu. Imam A'sam ketika sholat, ada sholat dohiriyah, ada sholat batiniyah juga. Bagaimana sholat batiniyah? Beliau katakan, ditanya sama Imam Syekh Al-A'sam, ente kalau sholat gimana? Kalau saya sholat saya wudunya dohir dan batin. Sholatnya sholat dohir dan batin. Dohir itu gimana? Berarti rukunnya, syaratnya dipenuhi. Ya, syarat sah sholat. Pertama, dia harus Islam. Ada yang mengatakan balik, tapi ada yang mengatakan mumayyiz. Mumayyiz itu mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Minimal berapa? Umur 7 tahun. Berarti boleh bertasorub, boleh bertransaksi kecil-kecilan. Mumayyiz. Apa maknanya? Kasih uang 5.000, beli permen, beli ciki, ngerti kembaliannya berapa? Berarti mumayyiz. Boleh bertasorub yang kecil-kecilan. Jangan dikasih duit 10 juta beli emas sono. Umur mumayyiz nggak boleh. Nanti batal akad jual belinya. Ada bapak-bapak bayar di Indomaret sekitar 1 juta. Anaknya masih kecil, pakai kredit bapaknya, beli game online. Marah bapaknya sama orang Indomaret. Padahal orang Indomaret mana ngerti, orang datangnya dibayar, kita dilayanin. Kenapa dilayanin? Kalau dalam Islam bisa dibatalkan karena dia masih kecil, belum boleh bertransaksi besar-besaran itu. Cukup sekedar beli permen, mumayyiz. Nanti kalau sudah balik, baru dia bisa bertransaksi yang besar. Mumayyiz syaratnya. Kemudian juga sudah masuk waktunya. Kalau bapak sholat, baru Al-Fatihah, Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba azan. Loh, kok baru azan? Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Batal, karena baru masuk. Kalau seandainya itu memang kita cuma tahu cara waktu sholat dengan dengar azan, masalahnya sudah nggak ada lagi tuh orang. Kenapa? Adanya terlambat. Kalau buru-buru masuk waktu sholat langsung sholat jarang ya. Ini saking rajinnya, belum waktu sholat udah sholat. Kita lihat, oh ini sudah zawal. Kalau bisa membedakan enak. Oh ini bayangan saya sama diri saya tingginya sama nih, 170, 170. Asar. Tapi kan kita sekarang nggak pakai itu. Jarang yang tahu, cuman pakai jam, denger Muslim Pro di handphone bunyi. Berarti cuma tahu patokannya itu. Kalau belum masuk waktunya, berarti batal. Walaupun itu baru kita sholat, dia azan. Atau baru selesai azan, tetap diulang lagi karena syaratnya belum terpenuhi. Syaratnya itu masuk waktu sholat, baru kita sholat. Separuh, setengah batal itu. Iya. Salah dengar adzan, buka puasa, batal juga. Adzan Bandung kita ikut adzan Jakarta, dulu ada adzan Bandung, kan beda berapa menit itu. Nggak batal nih katanya. Ini mah sama kayak lupa, beda. Lupa sama keliru beda. Sholat itu kentut nggak sengaja batal nggak? Iya batal. Biar kata nggak sengaja nggak apa-apa. Kan kalau nggak sengaja mah nggak batal. Enggak, lupa yang tidak batalkan beda lagi. Kalau keliru dalam puasa itu batal. Udah menanggung, tinggal sedikit lagi maghrib, kita 3 menit, ketemunya adzan Bandung lagi. Itu diganti, itu dikodok. Jadi tetap dikodok. Sebagian mengatakan, mazhab yang lain keliru, lanjutkan. Tapi Syafi'i
qadha. Rukun dan itu syarat sah salat. Masuk sebenarnya pembahasan kita itu di isti'adzah. Isti'adzah itu permohonan perlindungan. Ya, cuman kita bahas di awal-awal ini sebelum masuk isti'adzah tadi ada lambat macet maghrib sampai rumah maghrib Allahu Akbar yang sengaja bisa. Iya. Lanjut boleh. Nanti itu termasuk sebenarnya kalau sudah masuk isya jatuhnya qadha, tapi tetap dikerjakan qadha di tempat akhir itu. Duhur, maghrib sama isya, biasanya maghrib yang paling rawan itu. Maghrib di perjalanan. Nah. Kemudian tadi batiniyah itu ketika sholat merasa bahwa kalau Imam Asim, Imam Hatim, beliau katakan, saya kalau sholat ini seolah-olah surga di sebelah kanan saya, neraka di sebelah kiri. Di pijakan kaki saya itu sirat. Sirat itu apa ya? Jembatan sirat yang menghubungkan surga dan neraka. Neraka itu lidhohrun, yang di bawahnya. Nanti kalau nyebrang sirat masuk surga. Ada yang jalannya secepat kilat, nanti di sirat. Ada yang jalannya lari, ada yang berlari, ada yang jalan, ada yang gelantungan. Kata para ulama, apa yang membedakannya bisa secepat kilat? Orang-orang yang menyegerakan kebaikan ketika di dunia, maka Allah akan segerakan perjalanannya ketika di sirat. Contoh, di depan dibuka donasi, misalkan AC sekian, langsung Pak Haji Maman, saya 10 juta. Ini orang-orang yang disegerakan menuju surga. Nah, itu bergantung bagaimana kita menyambut kebaikan. Waktu adzan dikumandangkan, dia cepat-cepat ke masjid. Bukan terburu-buru ya, beda. Menyegerakan diri langsung ke masjid. Itulah orang-orang yang disegerakan ketika di sirat. Waktu adzan zuhur jam 12, nantilah. Masih lama, jam 3, santai. Setengah 3 belum masuk, ntar 3 kurang seperempat baru dia sholat zuhur. Di sono nanti jalan nyantai itu di sirat, karena dia melambatkan kebaikan, nyantai. Nggak nyampe-nyampe, lama banget. Karena apa? Kata para ulama, bergantung kebaikan, menyegerakan kebaikan di dunia. Maka yang gelantungan gimana? Sholatnya jarang-jarang. Ada yang baru jalan selangkah 2 langkah nyemplung. Nyemplungnya jangan dibayangkan langsung nyemplung. Itu puluhan tahun baru sampai ke nerakanya. Orang ada penelitian lompat dari pesawat terbang dengan ketinggian berapa ribu kaki, itu sempat dia pingsan dulu tuh. Pingsan karena tekanannya kan tinggi. Terus hidup lagi. Akhirnya sampai juga. Itu berapa menit, Pak? Nggak nyampe 5 menit itu udah nyampe bawah, itu jatuh kenceng kan. Nah, sekarang di surga ada yang umur 70 tahun di sini. Pak RT udah kali ya. Dari Pak RT mulai bayi lahir sampai sekarang baru nyampe di bawah. Terus aja. Lihat, jatuh lagi, kita melek lagi, pingsan lagi. Melek lagi, pingsan lagi, kan gitu. Orang saking takutnya itu pingsan kadang-kadang. Naik rel coaster itu kan ada yang hilang kesadaran itu. Itu jatuhnya. Jadi sirat itu bergantung kebaikan di dunia. Ini suruk jam berapa kan? 24. Nah, ini nanti makna isti'adzahnya kita akhirkan. Karena penting tadabur, tafahum wa tadaburu makna isti'adzah. Itu memahami dan merenungi makna isti'adzah. Allahu Akbar, kemudian baca takbiratul ihram, kemudian kita membaca ta'awud isti'adzah.
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Madhab Hambali, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Itu dibacanya seperti itu. Saya di kelas tahsin itu kadang-kadang orang bacanya bukan a'udzu tapi a'udzu billahi minasyaiton, pakai dal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dalnya itu dal diganti dal. A'udzu itu saya kembali. Saya kembali. Nanti audah, ada id gitu. Ada yang memaknakan id hari raya, ada yang id itu hari kembali fitrah, macam-macam nanti ulama. Id hari raya, audah itu pulang kampung. A'udzu saya pulang kampung. A'udzu billah bersama Allah. Pulang ke rahmatullah itu. A'udzu billah. Harusnya a'udzu saya berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim. Jangan bilang a'udzu. Saya balik pulang. Nanti ngerinya pulang beneran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau bacanya salah tapi hatinya maksudnya bener gitu saya. Iya. Tapi bacanya kadang-kadang kita nggak bisa. Bagaimana kalau bacaan kita salah? Maksudnya sih begitu Al-Fatihahnya misalkan. Untungnya pertama ta'awud itu jumhur ulama sepakat bukan bagian dari Al-Quran. Ta'awud itu jumhur ulama sepakat bukan bagian daripada Al-Quran. Cuman nanti perbedaannya apakah bacaannya dikeraskan, apakah bacaannya disirkan. Nah, nanti sebagian para qori mengatakan ta'awud itu bacaannya dijaharkan. Imam Nafi sama Imam Hamzah ahli qiraah itu disirkan. Ini masalah bacaan. Bagaimana kalau bacaannya misalkan bukan di ta'awud, karena itu nggak mempengaruhi keabsahan salat kalau ta'awud. Kalau bacaannya di surah Al-Fatihah, kemudian bacaannya salah dan kesalahannya lahnul jali, kesalahan yang fatal merubah makna, namanya lahnul jali, maka untuk orang yang masih belajar kemudian dia itu sholatnya masih diterima dengan syarat tidak mengimami. Kalau ngimamin gimana? Ngimamin boleh sesama yang tidak bisa juga. Ummi itu ngimamin kepada ummi, sah sholatnya. Tapi ummi tidak boleh mengimami qori. Ummi itu dalam bahasa fikih bacaannya kurang tepat. Ada lahnul jalinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di Rawamangun itu imamnya bagus, tapi ketika Ar-Rahmanir-Rahim H kecil dia ganti H besar itu. Rahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh kata saya, bacaannya bagus, nadanya bagus, tapi itu kena lahnul jali namanya. Lahan jali artinya lahan yang merubah makna. Merubah fathah, kasroh, doma, itu juga bergantung. Kalau tidak merubahnya itu merubah makna, itu masih boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, itu masih sah karena belum merubah makna. Kalau sudah siratal ladzina an'amtu 'alaihim, wah, batal. Karena artinya an'amtu itu saya yang memberikan nikmat kepada mereka. Kan harusnya an'amta, engkau ya Allah yang memberikan nikmat. Kita ganti jadi an'amtu, saya, tak kamu. Nah ini berubah makna, batal salatnya. Kalau berubah makna, maka kalau dia tidak tahu kesalahannya, kemudian merubah lahnul jahli, tapi salatnya sendiri dianggap sah bagi ummi. Tapi kalau nanti ada yang qori bermakmum sama ummi, nggak sah. Kata Imam Syafi'i, la yasihul qori 'alal ummi. Tidak sah salat seorang yang bisa baca Al-Qur'an dengan baik, dengan tajwidnya, kemudian bermakmum sama yang kurang baik, maka salatnya tidak sah.
Lah terus gimana dong kalau imamnya tadi salah? Alhamdulillahi rabbil alamin, mufaraqah, munfarid, memisahkan diri dengan cara iqtida'us surah. Iqtida'us surah itu mengikuti gerakan imam. Kenapa kita iqtida'us surah? Bukannya kita mundur aja ke belakang. Kalau kita orang bukan tempatan enak tuh mundur. Kagak kenal ini sama orang kampung situ, kita mundur aja sholat sendirian. Siapa tuh? Terus setelah itu kita nggak ketemu lagi. Lah kalau kita ketemu tiap hari sama tetangga, setiap sholat imam ini sholat imamnya nggak bener, mundur ke belakang. Nanti ada perpecahan hati. Maka ulama jaga itu. Boleh dia sekali-sekali makmum di situ, tapi gerakannya sama, bacaannya imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Karena kita ingat tuh ketika mufaraqah jangan ngaminin imam lagi. Kita mufaraqah, niat saya sendiri, Allahu Akbar, imam waladhdallin, kita amin. Lah kita bukan makmumnya. Kita bacaan punya kita dulu, Al-Fatihahnya selesaikan. Nanti amin, baca surat. Suratnya imamnya wadduha. Bapak jangan baca kulhu karena menunggu dengan jeda waktu yang lama nggak boleh juga. Kan diem nanti. Imam baca wadduha, kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diem aja. Itu tidak boleh menunggu jeda waktu lama selesai itu. Gimana cara ngakalinnya? Baca qul a'udzu birabbil falaq, apalagi baru qulhu al-falaq anas. Akhirnya tambahin tuh, baca lagi al-falaq. Imamnya misalnya bacanya lumayan panjang gitu. Belum selesai juga al-falaq gitu, pasti nunggu juga anas baca. Jadi jeda waktunya tidak boleh lama. Kalau seandainya beda gerakan, jangan. Sholat maghrib di rakaat kedua, kita rakaat pertama masbuk, mau mufaraqah, kan ngikutin tahiyat awal nantinya. Jangan kelamaan itu, udah mendingan sendiri aja di belakang, nggak ketahuan ini terpulang lagi. Yang salah siapa? Al-imamu dhamin, imam itu bertanggung jawab. Kata Rasulullah, kalau seandainya in asoba, kalau dia benar, imam itu benar sholatnya, rukunnya, maka dia falahu walahum, dia dapat pahala, kalian dapat pahala. Kata Rasulullah tuh, falahu walahum walakum, imamnya dapat pahala, kalian juga dapat pahala, jamaah. Tapi kalau imamnya salah, falakum wa alaihi, ente dapat pahala makmum, dia dapat dosanya. Wa alaihi, kalimatnya ala, bukan lahu lagi. Jadi bedanya gitu tuh salat jamaah. Kalau imamnya salah dan dia nggak mau belajar, orang ini harus ada musyawarah DKM nih. Ini bacaannya sebenarnya kurang tepat ini. Gimana ini caranya? Diingatkan. Di tempat ono juga saya ngasih tahu sama teman saya karena pengurusnya. Bacaannya udah banyak yang negor. Cuman karena paling lama di sini, nggak ada yang berani. Anak mudanya banyak yang bisa, tapi nggak bisa maju. Orang tua ini mau majunya gimana? Wah, harusnya memang dibikin jadwal, minimal dibikin jadwal dulu tuh, biar ada rotasi. Anak yang imam muda maju, imamnya katanya ada 7 tuh, tapi yang maju itu tuh mulu. Setiap saya sholat di situ lah, ini lagi. Doanya Allahumma ajirni minan nar. Padahal kata Rasulullah, ketika seorang bermakmum, seorang mengimami orang lain, maka dia doanya nggak boleh buat sendiri, tidak boleh mengkhususkan bacaan sendiri. Allahumma hadini fi man hadait, amin. Enak banget kata makmumnya, buat ente doang dapat hidayah, yang lainnya enggak. Allahumma hdini, ya Allah berikanlah saya hidayah sebagaimana engkau, amin. Itu juga Allahumma ajirni minan nar, enak doang, dia yang terhindar dari neraka. Lah kita nggak didoain. Maka nggak boleh, katanya khianat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina, bukan wa'afini. Ahlan. Jadi doanya harus berjamaah, harus tahu tuh. Allahumma hawin alaina kalau jadi imam, hawin alayya kalau
sendiri. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ini dirubah jadi ina gitu. Inna bareng ini sendiri. Nah, kalau di sana ahlan. Kalau di sana itu. Nah, kalau Allahumma ini saya, kalau Allahumma itu di situ. Jangan baca doa Allahumma inni, Allahumma itu. Allahumma inna nas'aluka. Kalau jadi imam, Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sendiri shaghira. Kalau untuk rame-rame, kalau Allahumma gfir lana atau Rabbi gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Saghira ketika saya kecil, sighara kecilnya bareng-bareng tuh kan. Kecil namanya sighara. Kabir kibar. Nah, kabir kibar plural. Jadi ada maskan lil kibar. Kalau di pondok kita tempat boardingnya itu khusus yang anak-anak gede, kibar. Anak-anak kecil disebut sighar. Jadi kecil, ya sighar. Kecil semua itu sighar. Nah, gitu Pak Ji. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Kalau enggak kita cukupkan ini. Ustaz Saiful nggak kelihatan? Ya, silakan Pak Arifin. Kalau kita berjemaah di pasar-pasar, lalu saya masuk sendiri, ada yang kalau saya itu gimana Pak Arifin? Iya. Lalu saya datang sendiri. Ada yang bilang kalau saya itu sholatnya sholat sendiri. Iya. Bagaimana hukum sholat orang yang sholatnya di shop sendirian? Dalam mazhab kita ini makruh sebenarnya. Nanti hukumnya ada yang mengatakan diulangi lagi, ada yang mengatakan dia hanya makruh. Lalu mazhab Syafi'i memberikan solusi. Solusinya adalah pertama, tidak diamini oleh beberapa mazhab. Kalau mazhab Syafi'i yang sebelah kanan paling di shop itu dicolek. Untuk apa? Iya, untuk menemani kita sholat yang sendirian tadi. Jadi nanti mundur ke belakang. Masalahnya nggak semua orang paham kalau dicolek. Mah ngapain nih colek-colek saya lagi sholat dicolek. Giniin nanti sama dia. Kalau dia paham, oh ini minta nemenin di belakang nih, biar tidak makruh. Minimal dalam mazhab Syafi'i makruh, tapi sah sholatnya. Nggak menjadikan batal sholatnya. Terpisah dari shop, tetap sah sholatnya. Kalau bisa memang cari tadi jamaah yang paham, colek mundur ke belakang. Jadi gitu Pak Arifin, sholatnya tetap sah, insya Allah. kita kan kadang lambat. Kita lambat sendiri sholat aja. Iya. Kita berharap Ada yang datang. datang lagi, kita sendiriin aja. Gitu. Iya. Kadang kita kan, iya, sholatnya tetap sah tanpa nggak usah diulang. Sebagian mengambil pendapat yang tidak sah. Kalau kita tetap sah, insya Allah. Wallahu a'lam. Ini lanjut nanti di ta'awud ya. Kita lanjutkan di ta'awudnya insya Allah di bulan depan. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Haji yang ingin disampaikan? Cukup? Ya, Om Yes. Ini mungkin agak beda dikit ya. Ya. Saya pernah dengar kalau di Mekah itu lanjutannya waktu kayak baru maksudnya. Oh, ya ini masalah kiroah ya.
Kalau di Mekah dia tetap pakai imam hafiz. Bacaan kita itu hafiz. Nanti Imam Asim dia punya anak tiri namanya Hafiz. Kemudian punya murid lagi namanya Syu'bah. Jalur yang kita pakai itu, kita baca itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya Syiah itu pakainya jalur riwayatnya Hafs. Karena tembusnya kepada Ali. Yang lainnya dia nggak mau. Waras nggak mau pakai tuh. Wadduha misalkan nggak mau pakai dia. Kalau kita belajar kan qiraah sab'ah, qiraah asrah misalkan yang mereka hafiz Quran mau lanjut belajar qiraah namanya, bukan nazom. Nazom tuh beda. Contoh misalkan anak-anak pakai nada ros tilawati, itu nazom, bukan qiraah. Bentuk lagunya. Misalkan Ustadz Saiful ngajarin tua gapat manam jupan datar. Tua gapat manam jupan naik, tua gapat manam jupan turun. Ini namanya nazam. Ada ros, nanti ada jiharka, banyak macam-macam. Nah, kalau yang qiraah itu beda lagi. Ada imam qiraah, Imam Hamzah, Imam Nafi, kemudian tadi jalur riwayat kita. Riwayatnya hafiz sama-sama, tapi juga kadang-kadang jalurnya beda. Ada di hafiz itu 57 torik. 57 torik itu 57 cara baca. Itu di hafiz itu yang kita sama-sama baca. Makanya nanti ada mat jaisnya dibaca 2, ada yang dibaca 4. Saya lagi tuh bawa Syekh Palestina itu mat jaisnya 2 dia. Mat jais itu apa? Kalau ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimat. Bukan kalau bahasa Arab kalimat tuh kata ya. Dua kata. Tapi kalau misalkan bertemu dalam 1 kata namanya mat wajib. Idza jaa itu 1 kata. Ja itu mat tabi'i bertemu dengan a hamzah dalam 1 kata. Berapa itu? 5 bacanya. Bisa 4, bisa 5. Kalau mat jais bisa. Nah, bagaimana dengan wadduha atau bacaannya bagaimana? Kalau di Mekah, di Palestina itu hafiz, nggak baca wadduha. Sama kayak kita. Wadduha. Nanti di Maroko Warsh. Allahu Akbar. Saya lagi tuh teman dari Maroko. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca nanti Maliki Yaumiddin. Maknya pendek. Itu waras. Nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihimnya sukunnya jadi dhammah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sah salatnya asal mu'tabarah. Qiraahnya itu adalah qiraah yang disepakati ulama bahwa itu qiraah antara sab'ah atau asyrah. Nanti ada yang 14 qiraah. Bagaimana nanti yang qafnya dibaca ga? Sebagian mengatakan tidak sah salatnya. Misalkan qul a'udzu birabbil falaq, qafnya jadi ga. Karena Arab itu Yaman huruf qaf jadi ga, as-saqaf jadi as-segab, qamis jadi gamis. Itu termasuk qiraah yang tidak mu'tabarah, tidak dianggap, dan kalau dibaca dalam sholat maka tidak sah. Orang Mesir huruf qafnya jadi a, qamis jadi amis, qalam jadi alam. Nggak bisa dipakai buat bacaan sholat. Jadi yang mu'tabarah, yang tadi wadduha sah, asal kita juga nggak boleh campur-campur. Kita nggak ngerti bacaan qiraah lain, qiraah hafiz aja belum tamat, pakai qiraah lain lagi sholatnya. Nah ini jangan, nggak boleh dicampur. Kemarin saya nanya kalimat alhamdulillah, karena nanti ini Ustadz Saiful kemarin ikut sama kita ya, sama Syekh siapa Ustadz?
Al-Farabi. Syekh Al-Farabi itu khusus dia kita ikut daurah hafaz dengan 57 torik, 57 cara baca. Masya Allah itu. Itu baru satu itu. Dia 14 kiroah punya sanadnya semua. Bahkan langsung murid dari Dr. Aiman Rusdi Suwaid, ulama Saudi tapi ngambil kiroahnya di Mesir. Jadi beda tadi Om. Itu kalau kita makmumnya gimana? Makmumnya sah, ngikut mereka. Wadduha wal laili idza saji, itu sah. Jadi nggak apa-apa. Berarti kebanyakannya di Maroko, kemudian di Tunis, Sudan juga bacaannya waras. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada kesempatan subuh hari ini dengan sama-sama membaca doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.